Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini di video kedua interview ini tadi sama Mas Rangga, kita masih ada di villa yang sama. Sekarang sama Mas Wahyu. Mas Wahyu ini adalah owner dari Bani Akikah, ya Mas Wahyu ya. Betul. Bani Akikah ini ya dari namanya adalah service atau jasa untuk mengadakan proses akikah gitu ya. Ini saya menarik banget sama bisnisnya Mas Wahyu ini. Jadi kita akan tanya-tanya tadi dari sisi Mas Rangga produk, ibaratnya produk fisik lah ya. Nah ini sebenarnya bisa dibilang jasa, tapi juga ada produk fisiknya, tapi lebih ke kayaknya ya service lah gitu ya Mas ya. Nah boleh cerita nggak Mas Wahyu, awal memulai Bani Akikah ini tuh gimana sih? Dan mungkin bagi sebagian orang mikir kalau bisnis akikah gede kali ya modalnya gitu. Dari Mas Wahyu sendiri gimana waktu itu experience awal memulainya tuh gimana? Oke. Kalau boleh jujur, yang pertama mungkin 2 tahun atau 3 tahun sebelum bikin Bani Akikah nggak kepikiran tuh mau punya bisnis akikah. Dan yang kedua sebenarnya berawal dari doa sih. Ya, jadi kepingin punya usaha yang kalau Ana tuh kalau usaha tuh 2 aja deh. Yang pertama yang halal dan harapannya yang toib. Nah kepingin itu minta sama Allah dan sebagainya, akhirnya diarahin sama Allah. Kalau bagaimana akhirnya bisa ke bisnis akikah, jadi awalnya Ana itu kan konsultan ya. Ya sampai saat ini juga masih ada klien-klien terutama di performance management gitu. Nah, Ana punya performance managementnya gimana Mas? Maksudnya apa yang dirubah atau apa yang diperbaiki dari perusahaan atau bisnis? Oke, jadi menarik. Performance management kan sebenarnya awalnya kita ngelihat mereka punya KPI apa enggak. Oke. Kalau misalnya mereka punya KPI, kita lihat achievementnya itu seperti apa. Nah, kita bilang kalau misalnya achievementnya masih kurang, berarti performance-nya kurang gitu. Achievement-nya kurang, performance-nya kurang, atau KPI-nya ketinggian? Nah itu bisa jadi di situ, karena untuk membuat KPI itu sebenarnya ada caranya. Ada caranya, jadi nggak cuma ngeset target doang terus kejar gitu. Iya, ya ini sebenarnya ini ya apa namanya easy peasy lah, teman-teman pasti sering dengar lah, cara SMART. Jadi harus spesifik, measurable, achievable, realistis, dan ada time bound-nya berapa lama. Nah kadang orang nggak realistis ya kan dan sebagainya. Nah kita benar-benar itu kita snapshot dari perusahaannya itu. Nah kebetulan saya ya Allah arahkan lah ya untuk handle beberapa akikah besar di Jabodetabek. Masya Allah. Gitu. Nah ada yang kita buat scale up, akhirnya dari situ saya handle akikah sendiri. Singkat cerita seperti itulah. Ya jadi sebenarnya bisnis klien terus akhirnya ternyata bisa nih bikin sendiri gitu lah ya. Sebenarnya tadinya involved di dalam klien itu karena Ana termasuk orang yang bikin bisnis dia itu investable. Nah karena dia diinvest, dia nggak berani sendirian kalau Ana nggak involved di sana. Nah, akhirnya Ana involved di sana. Tapi berjalannya waktu ternyata nggak nyaman juga ya ada investor menurut dia gitu. Akhirnya di split gitu. Nah akhirnya ya mau nggak mau qadarullah, karena pilihannya antara di split Pak Wahyu yang megang atau saya balikin nih modalnya tapi saya cicil. Kebetulan investornya saya kenal, kan gak enak tuh ya kalau misalnya ini. Ya udah deh, Ana pegang pakai brand baru. Jadi berawal dari minus sebenarnya Mas. Berawal dari minus maksudnya? Kasnya minus. Yang si brand yang awal itu yang Mas pegang? Begitu tutup buku, saya bikin brand baru, kasnya itu berawal dari minus. Utang tuh? Tapi alhamdulillahnya kita punya deposit di ternak dan sebagainya, dan saya juga punya penghasilan di tempat lain. Ya udah kita kompon aja deh. Minusnya tuh karena apa Mas? Rugi atau? Enggak. Karena waktu tutup buku dibagi 2 usaha, nah ternyata masih ada ya hutang-hutang itulah. Tapi udah kita konsolidasi akhirnya apa namanya ya clear lah.
Oke. Jadi dari minus, bukan modal nol lagi. Dari Iya. dari minus nih modalnya. Jadi untuk yang mau mulai, ya modal nol itu sebenarnya nggak terparah sih. Jadi Iya, betul betul. ada modal minus. Lanjut Mas. Iya, karena kalau saya bilang ya fundamental itu kan sebenarnya sistem. Fundamentalnya sistem. Sistem sama people, dua ini sih. Oke. Jadi sistemnya udah berjalan, eh, people-nya juga mereka udah well educated karena memang dari awal Hiringnya. bareng-bareng ya. Ya jadinya alhamdulillah bisa running bisnisnya. Tinggal touch pointnya aja kita lihat nih, mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa kita negosiasikan dan sebagainya. Ya akhirnya alhamdulillah nggak sampai 6 bulan bisnis yang satunya udah kesalip gitu. Oh, Masya Allah. 6 bulan tuh growth-nya ya. Masya Allah. Itu Mas kan memulainya ibaratnya dari brand yang baru nih. Baru, ya baru, kan? baru. Nah, gimana caranya dapat pasar dengan brand baru? Oke, menarik. Yang pertama kita harus tentukan buyer personanya dulu. Oke. Jadi nggak bisa nih semuanya kita pukul rata. Kita harus tahu segmennya dan bahkan Ana ini bikin kategori yang Ana mau sasar. Masih ingat tuh namanya Umu Shiva. Terus ketakutan dia adalah terhadap konten-konten negatif. Kemudian sukanya ke Starbucks, flexing dan sebagainya. Nah, dari situ kita sudah spesifik, kemudian kita breakdown ke konten-konten kita. Akhirnya karena relate, emosionalnya dapet, ya alhamdulillah cepet, alhamdulillah. Dari konten tuh, maksudnya dari satu konten apa beberapa? Dari beberapa konten. Beberapa konten. Iya. Berarti itu brand ambassador tadi, Umu Shiva itu apa? Dari Enggak, orang itu luar? cuma apa ya bisa dibilang imajinasi kita siapa sih yang kita mau sasar. Karena pada saat itu banyak banget anak yang namanya Shiva gitu. Oh, jadi bikin orang realnya gitu? Iya. Jadi Kayak story gitu apa gimana? semakin real orangnya kita bikin personifikasikan itu semakin tepat sasaran kita bikin iklannya. Ada template-nya. Oh, jadi itu iklan, bukan konten organik tuh? Bukan. Oh, jadi Iklan. bikin persona, terus dijadiin iklan, Mm-mm. dan personanya tuh harus spesifik gitu ya? Harus spesifik. Oh, oke. Gitu. 8 menit. Oh. Masya Allah, itu menarik banget sih. Iya, ini saya juga dapat insight nih. Berarti kalau mungkin ya bisnis bisnis service atau jasa yang mungkin pembeliannya langsung gede lah gitu ya, mulai 1,5 sampai 2 juta ya awalnya harganya. Apa 2,5? Minimal 1,6. 1,6 ya. Rata-rata 2,5 sekarang. Nah, cara ngiklannya kayak gitu tuh. Jadi mungkin udah nggak main lagi brosur gitu-gitu kali ya. Iya. Karena budget iklan kita kan terbatas ya. Nah, Jadi kita harus spesifik. sampai Kemudian sekarang tuh kayak gitu. Persona itu. sampai sekarang tapi kita udah sedikit melebar Oh, oke. gitu. Ya pasti baru persona ada jenuhnya lah gitu ya. Betul. Pasti kita coba yang lain. Betul. Ada beberapa angle. Nah, momen apa yang paling berkesan buat Mas Wahyu di Bani Akika? Maksudnya pasti ada momen ibaratnya nyayurnya lah itu. Oh, Nyayurnya, dan kira-kira tuh waktu itu apa yang dilakukan? Oke, jadi pertama ngelihat peluang sih. Ya singkat cerita, anak kan buka servis juga sampai ke luar negeri ya, ke Singapura, Amerika sama Australia. Jadi waktu itu kebetulan KPMI itu mengadakan tur bisnis ke Singapura. Oke. Ya, Ana berdoa juga nih sama Allah supaya Anda bisa dapat peluang, punya keberkahan dan sebagainya di sana. Nah ternyata saat Anda ke sana, Anda ketemu sama beberapa orang Singapura, Anda tanya-tanya intens, deep sama mereka, termasuk Ustadz Syafi'i juga Anda tanya-tanya, yang memang mereka itu nggak bisa buka peternakan ya di Singapura ya. Nah mereka biasanya ke Malaysia, Johor Bahru dan sebagainya. Nah pulang ya nggak lama Ana langsung bikin iklan dan sebagainya, Ana setting semuanya, landing page dan sebagainya, sampai payment gateway. Akhirnya nggak lama tuh, 2 hari 3 hari langsung ada order 2 ekor lagi, kurang lebih $500 lah.
targetnya langsung Singapura. Langsung Singapura itu yang beli. Dan Ana senangnya karena apa? Karena itu Ana posting di grup yang kemarin tur ke Singapura, dan itu bisa apa namanya, bisa menjadi testimoni lah buat KPMI. Yuk ini jalan-jalan langsung bisa dapat cuan gitu. Ya senang. Nah, alhamdulillah sampai sekarang mungkin udah ratusan ya. Singapura. Ya, Singapura. Gitu. Masih ngiklan tuh ke Singapura sampai sekarang? Masih. Nah, kalau momen nyayurnya kan itu tersendiri lah ya. Iya. Tapi kalau nyayurnya itu kurang lebih di 2023-an lah. 2023 itu benar-benar ya istilahnya dapur itu ngebul terus sampai nggak enak sama tetangga gitu. Karena apa, Lala Move itu ngantri gitu kan. Iya. Sampai tetangga julid tuh enggak. Iya. Ya gitu sampai, waduh nggak enak nih kebagian asap satenya kan. Kita bagi-bagi ke tetangga dan sebagainya. Seru sih. Apa yang dilakukan waktu itu, Mas? Iklannya seperti apa atau strateginya, marketingnya? Yang pertama ini kalau sih. boleh ya, kalau nggak boleh sih boleh. aja. Sama sih Mas, kita testing iklan dan sebagainya. Kita ngelihat mana yang winning. Habis itu kita scale. Tetap daily kita kontrol. Jadi data ya. Performance marketing tetap base-nya. Oh, bukan endorse, bukan apa. Bukan, tapi yang paling penting itu adalah ya alhamdulillah Bani Akika ini kalau di review Google kita 4,9. Alhamdulillah. Nggak ada bisnis yang flawless ya, apalagi Akikah ya, karena bisa jadi kitanya udah oke, Lala Move-nya terlambat dan sebagainya, itu agak sulit lah untuk dapat 5 yang udah ribuan ya. Kecuali Akikah yang masih 5 ekor, 10 ekor sebulan mungkin bisa dapat 5 tuh. Tapi 4,9 itu udah achievement tersendiri. Nah, yang kita fokusin Mas, sebenarnya kita jangan fokus ke kompetitor. Tapi fokus aja sama customer. Fokus sama customer tuh. Setiap touch point kita ke customer itu harus excellent secara experience dia. Harus senang. Apalagi itu yang kita lakuin. Bahkan sekarang itu setiap hari kita nge-WA untuk ingetin momen kelahiran anaknya dia. Dan kita doakan. Setiap tanggal lahir anaknya dong? Setiap tanggal lahir anaknya. Kan setiap hari ada yang akikah tuh. Oh gitu. Jadi setiap hari misalnya hari ini ada 10 orang, 20 orang. Apa yang dikirimin Mas? Saya kirimin chat WA, doa sama ibu. Oh, Masya Allah. Ya, itu untuk engage lah ya sama. Ya. Dan di situ kita didoakan balik, itu itu penting sih. Sesuatu yang besar ya buat kita ya. Dan ada juga yang repeat order. Masya Allah, anak kedua, anak ketiga. Ya, atau direkomendasiin, minimal dia akan mengingat kita terus. Ya, wah, menarik banget ya. Oke, banyak banget ya ilmu-ilmu yang kita dapat dari Mas Wahyu. Kita doain mudah-mudahan semakin berkah bisnisnya, Bani Akika makin growth. Makasih banyak Mas Wahyu atas ilmu dan ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan ada takeaway buat teman-teman yang nonton ini. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Udah pengalaman ya.